nanti itu doa bener Nah, jangan jadi. dong. Pak Jul, kode itu kode. Beneran jadi nanti dia bingung. Pusing ya langsung. Kalau kita senang-senang aja Bu Ida ya kan. Udah lagi kita ya, Bapak kuat Ibu. lagi ya kan. Pak Jul ini diam lagi di record. Apa? Udah ya. Itu yang juara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung kembali di workshop mandiri kedua kita, ya sesi kedua. Sembari menunggu kehadiran rekan-rekan guru lainnya, dan kebetulan kepala sekolah kita ini memang sedang sibuk sekali, jadi memberikan waktu sebentar kepada beliau untuk berganti tempat ya, ganti-ganti tempat. Sekarang kita yang sudah siap, saya pikir bisa dimulai saja dulu. Kita bahas dulu memangnya sesuai dengan jadwalnya, nanti akan dipimpin oleh Bu Lina kembali. Bu Lina ya Bapak Ibu, jadi saya nge-host aja nih, kan MC-nya ada yang cakep di sana, di seberang sana, dengan background-nya yang ngeblur. Bu Lina sudah siap ya? Silakan Bu Lina. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa berkumpul kembali di dalam rapat kita hari ini ya. Nah, sebelum kita memulai rapat atau melanjutkan rapat kita, mari kita sama-sama bagi yang beragama Muslim kita mengucapkan Bismillah, dan bagi yang non Muslim mohon menyesuaikan. Mari Bapak Ibu, kita mulai acara kita dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama yang saya hormati dulu ya, tadi karena ada yang belum saya sebut, jadi saya akan mengulang juga. Yang saya hormati Bapak Heri, selaku kepala sekolah yang sedang berbersih diri juga. Masih ada? Gue. Oh, ya, maaf Bapak Ibu, soalnya di sini sinyalnya agak-agak. Kemudian ada wakil bidang kurikulum, Ibu Heni, beserta para stafnya. Dari wakil bidang kesiswaan ada Pak Zul, beserta stafnya. Kemudian ada Bu Sri Wahyuni, beserta saya, stafnya, dan Bu Resti. Dan Bapak Denny, selaku Kasubag TU yang saya hormati juga, serta Bapak Ibu guru semuanya, semoga kita senantiasa sehat selalu. Untuk sebelum kita memulai acara kita, saya akan mereview dulu nih Bapak Ibu nih, agenda atau susunan acara yang telah kita lakukan dari tadi pagi sampai saat ini. Kita bisa lihat ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi tadi itu sebenarnya kita sudah melaksanakan ya Bapak Ibu ya semua kegiatan atau agenda yang tersusun di dalam susunan acara ini, yaitu mulai dari pengarahan, kemudian menyusun dokumen yang disampaikan secara singkat oleh Bu Heni, kemudian juga menyusun dokumen SPMI terkait PJJ, dari standar proses dan juga standar penilaian, serta yang terakhir instrumen MONEF yang disampaikan oleh Bu Admini dan juga oleh Mas Hendi. Secara keseluruhan dan secara garis besar kita sudah membahas ini di sesi pertama. Kemudian tadi kita break istirahat untuk Bapak Ibu dan juga saya membaca dokumen-dokumen yang berada di sini, itu yang terdapat atau yang tersimpan di dalam drive gitu. Dan pada agenda kita siang hari ini adalah membahas, atau mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi, ada yang ingin memberikan tambahan, masukan serta saran dari masing-masing indikator di standar proses dan juga standar penilaian gitu rencana sebelumnya. Kebetulan kita sudah ada Pak Zul selaku Ketua TPMPS di sini. Jadi untuk agenda selanjutnya akan dipimpin oleh Pak Zul. Ya Pak Zul ya. Yup. Oke. Ya siap Pak Zul. Gitu Pak Zul kurang lebih review saya
Review. dari pagi tadi. Oke, kepada Pak Fazul dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf tadi, saya sempat lab tadi dikarenakan memimpin LDKS. Jadi kita juga baru ketahuan hari ini bahwa memakai Google Meet admin itu mulai 1 Oktober hanya bisa berlaku untuk 100 orang. Ya, jadi kita tadi sempat setelah ada kendala 5 menit dari Google Meet kita masuk melalui Zoom. Zoom itu juga sekarang kalau lebih daripada 200 itu mesti bayar. Kita 3 juta per bulan. Alhamdulillah ada orang tua siswa kita yang memberikan alamat Zoom-nya, jadi kita bisa menggunakan. Itu review sementara untuk LDKS sehingga sampai jam 11.30 kita bisa melaksanakan LDKS dengan baik sesuai dengan rundown acara. Masuk ke dalam SPMI SMA Negeri 4 Jakarta. Saya akan coba ke ranah yang awal, yaitu tentang menyusun dokumen SPMI dan terkait dengan PJJ. Silakan Bu Fitri tampilkan itu dulu. Jadi nggak panjang-panjang saya menyikapinya karena sudah juga pukul 13.34. Halo. Halo, hai. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Bisa sudah kelihatan. Oke. Ya, menyusun dokumen SPMI dan PJJ SMA Negeri 4 Jakarta 2020. Di sini ada 2 dokumen SPMI dan PJJ. Jadi kita bagi 2. Adalah pertama menyusun dokumen SPMI dan PJJ. Lanjut Pit, slide keduanya. Ya, dokumen SPMI dan PJJ jarak jauh. Dokumen ketiga. Dokumen ketiga adalah tahapan dokumen SPMI ya. Di dokumen SPMI ini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama tahap penetapan standar SPMI, mungkin tadi sudah dijelaskan, saya nggak perlu panjang lebar lagi. Ini sudah ada di LK02 ya. Tentang penetapan SPMI di LK32 dokumen SPMI 94 ini sudah ada. Kemudian kita masuk lagi ke tahapan pelaksana atau pemenuhan standar SPMI. Tadi mungkin juga dibahas sudah pemenuhan standar SPMI, sudah kita bahas standarnya apa aja. Ya. Ketiga, tahap pengendalian standar SPMI. Setelah kita laksanakan pemenuhan standarnya, baru kita kendalikan standar SPMI tersebut. Keempat, tahap pengembangan dan peningkatan standar SPMI. Ya, itulah tahapan dokumen SPMI. Ini akan kita buat dengan panitia berdasarkan dari rapor mutu dan masukan para stakeholder SMA Negeri 4 Jakarta. Kita lanjut, Pit. Nah, PJJ pembelajaran jarak jauh, dokumen PJJ pertama rekapitulasi absensi saat PJJ, kemudian foto siswa saat PJJ, ini dokumennya. Kemudian metode pembelajaran jarak jauh kita ada berapa macam metode pembelajarannya, kemudian metode penilaiannya dan jarak jauhnya, kemudian metode evaluasi pembelajaran jarak jauh, baru kita kenal tuh KTSP pembelajaran jarak jauh. Ya, jadi ini yang kita susun di dokumen PJJ-nya. Ada 6. Nah, yang pertama itu coba Pit tampilkan salah satu yang saya kirim via WA, rekapitulasinya. Contohnya 1. Ini aja. Di WA yang terbaru. WA terbaru. Oke. Dari WA Fitri. Oh iya. Sit, di mute. Udah. Pak. Ya, Pit. Kelihatan, Pak? Di zoom dibesarin dikit, Pit. Zoom. Nah, naik ke atas dikit. Terus ke atas. Terus. Nah, ini saya buat rekapitulasinya. Rekapitulasi absensi bulan Juli 2020.
Ya, ini nama siswanya ini kita ambil sheet-nya, kebetulan sheet kelas 12 IPA 3 ya. Kelas 12 IPA 3. Ya, 12 IPA 3. Yang pertama tuh hadir semuanya tuh ada 9 kali hadir. Kemudian misalnya Ahmad Fauzan ada 3 kali nggak hadir, 2 sakit, 1 izin, dan lain sebagainya. Itu rekapitulasi ya. Nanti di rekapitulasi ini per bulan akan kita buat dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, ini dia metode rekapitulasinya. Ini salah satu contoh untuk metode rekapitulasi di PJJ. Kita kembali Pit ke tadi ke PowerPoint-nya. Yang mana nih, Pak? PowerPoint yang tadi? Nih, udah kelihatan belum? Belum. Baru kelihatan Fitri. Ada yang ngerokok itu. Pak Anto ngerokok dia. Pak Anto, sehat Pak Anto ya. Terima kasih, videonya udah diterima. Ya, nah ini yang terakhir, halaman terakhir. Nah, jadi inilah yang akan kita masukkan di dokumen PJJ-nya. Ya, saya rasa hanya demikian yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan. Untuk siang ini, kalau tidak kita akan berangkat menuju tempat Ibu Ayu di rumah duka siang ini juga. Silakan teman-teman, masih ada waktu kita 13.39 sampai 15.00 ya. Ajul, Yes. saya dong duluan Pak. Silakan. Boleh ya Pak. Terima kasih, selamat siang teman-teman. Kita bertemu lagi, mudah-mudahan sudah fresh dan lebih semangat ini karena Bapak Ketua kita sudah hadir sekarang sebagai narasumber yang dari tadi kita nanti-nantikan. Pak Jul, mungkin pertanyaan saya ini juga menjembatani pertanyaan Bapak Ibu Guru, beberapa ya, mungkin kalau yang lain sudah dapat connect-nya. Mohon diberikan penjelasan yang bisa benar-benar dipahami itu. Artinya gini Pak, SPMI sama TPMPS itu sama apa tidak sih gitu? Kalau berbeda, hubungannya di mana? Kemudian terkadang kan dikatakan kita rapat SPMI, terkadang juga rapat TPMPS gitu. Nah jadi coba dulu penjelasan benang merahnya ini di mana supaya guru-guru juga mungkin di sini bisa memberikan ide-ide yang apa namanya, yang sangat bagus sebenarnya kalau mereka paham ini tujuannya kemana dan kaitannya tadi Pak gitu. Karena memang kita semua mengakui bahwa kita baru-baru ini memahami ternyata SPMI itu erat dengan Bapak Ibu guru juga dalam kesehariannya. Itu aja Pak. Kemudian nanti yang perlu yang tadi kan ada dokumen-dokumen ini, dokumen PJJ yang harus dipersiapkan. Apakah kami tim kurikulum ada yang harus kami persiapkan di sini gitu? Apa saja supaya kami bisa mempersiapkannya dengan baik jauh-jauh hari. Gitu. Itu aja Pak. Terima kasih Bapak Jul. Oke Pak. Kembalikan kepada Bu Lina. Bu Lina. Oh iya, oke. Ada nggak sih? Ya. Oke, terima kasih Bu Heni atas pertanyaannya. Sebenarnya saya juga secara pribadi masih agak bingung ya terkait dengan TPMPS dan juga SPMI gitu. Saya hanya tahu dari gambaran umumnya aja gitu. Tapi secara mendetailnya juga saya masih kurang paham. Silakan kepada Pak Zul, mohon dijelaskan juga kepada kami semua agar kami paham.
Bu admin. Oke, Pak Zul dipersilahkan. Udah. Ya. Oke. Saya tidak suka pemanjangan rambut. Tapi kalau ya, kita mulai. Kalau TPMPS itu adalah tim penjamin mutu pendidikan sekolah. Jadi skupnya di sekolah. Ya. Sekali lagi, tim penjamin mutu pendidikan sekolah. Itu TPMPS. Jadi skupnya itu sekolah. Sedangkan yang namanya SPMI, Sistem Penjamin Mutu Pendidikan. Ya. Kalau ada satu lagi I-nya itu internal, satu nanti ada SPME, Sistem Penjamin Mutu Eksternal. Itu di luarnya ya. Tapi kalau yang namanya SPM itu skupnya nasional, Sistem Penjamin Mutu Pendidikan, skupnya nasional. Tapi kalau untuk di sekolah, kita menggunakan namanya TPMPS, Tim Penjamin Mutu. Ya, jadi lebih kecil lagi. Skupnya menjadi lebih kecil lagi. Itu bisa dilihat ya di Permendikbud nomor 28 tahun 2016. Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, di situ disebutkan sistem penjamin mutu pendidikan dasar menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri dari atau atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Ya. Itu yang tertuang di pasal 1 ayat 3. Sedangkan di pasal 1 ayat 4, sistem penjamin mutu internal pendidikan dasar dan menengah selanjutnya disingkat SPMI yang ditanya tadi adalah suatu kesatuan unsur dari atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan mutu yang memenuhi atau melampaui standar nasional. Nah, dari SPMI ini dibentuklah TPMPS. TPMPS itu tim. Jadi di sekolah itu dibuat tim untuk menjamin mutu tadi. Ya. Kalau SPMI kan tadi standar pendidikan menengah internal tadi kan. Jadi udah tahu Sistem pendidikan. iya, sistem pendidikan internal. Kalau TPMPS tim penjamin mutu pendidikan sekolah. Jadi tim dia. Itu bedanya. Nah, timnya itu siapa? Maka tiap-tiap sekolah itu dibuat tim, dibuat kepanitiaan untuk menjamin mutu pendidikan sekolah tersebut. Nah, berkaitan dengan itu, Pak Putoyo itu mengatakan jadi kegiatan ini, TPMPS ini, SPMI ini, itu untuk kegiatan yang berkelanjutan yang dilaksanakan oleh sekolah. Makanya kita mengacunya kepada 8 standar. Makanya dasarnya semuanya pasti pakai 8 standar. 8 standar itu termaktub di dalam rapor mutu. Ya, nah rapor mutu kita itu sudah naik sekarang. Cuma saya masih ada satu lagi yang harus kita sikapi, yang belakangan ini harusnya menjadi salah satu keyword ya, teman-teman sekalian. Sekarang kan dunia digital, semuanya serba digital, serba internet. Jadi saya juga ada satu yang harus sesuai dengan visi misi kita, menggunakan teknologi secara tepat guna itu. Yang belum ada di tempat kita itu adalah server cloud. Ya, bagaimana kan ini dalam bentuk sapras ya, ini ide saya. Jadi nanti kita itu harus ada server cloud di mana nanti di situ anak-anak ujian pakai server di online. Kemudian kita nanti mau ngentri raport pakai server cloud, ya. Kemudian nanti mau web juga pakai server cloud. Nah, itu yang harus kita tingkatkan sekarang
untuk di bidang saprasnya. Yang itu yang kita belum punya saat ini. Ya. Itu salah satu ide saya untuk peningkatan mutu pendidikan sekolah SMA Negeri 4. Jika itu sudah kita punyai, yang nanti akan kita lakukan seperti misalnya yang dimaui sama para anak-anak kita saat kita mau mengadakan ujian akhir semester, ya, atau yang akan kita laksanakan sekitar bulan Desember ya, itu memakai satu aplikasi, yang mana aplikasi itu sudah biasa kita gunakan untuk kelas 11-12, ya, yang biasa pakai di sekolah, itu nanti aplikasi kita akan tempel itu di cloud. Jadi anak-anak itu tidak bisa lagi nanti mereka namanya mengcrack aplikasi yang sudah kita buat. Yang penting security-nya saja. Ya, kalau saya lihat situ. Kemudian kelebihan juga nanti kita sudah tidak pusing lagi kalau saya tiap hari saat isi interraport, Pangalim hidupi server. Nah, dengan ada server cloud juga kita sudah terbantu. Ya, sudah terbantu dengan adanya server yang ada di Google. Kalau dulu kita ujian seperti kita semua di SMA, SMP di DKI, kita kan menggunakan Si Pintar. Sekarang Si Pintar sedang maintenance, sedang diperbaiki aplikasinya. Jadi kita harus menggunakan aplikasi sekolah masing-masing. Nah, oleh sebab itu saya mengusulkan hal seperti ini. Ke depan, mau tidak mau, suka tidak suka, semua serba digital. Menyimpan nilai, menyimpan raport, menyimpan apapun tetap di cloud nantinya. Ya, makanya saya katakan zaman sudah berubah. Jadi saya juga ingin mengusulkan mulai ke depan nanti kita pikirkan aplikasinya, kemudian untuk raportnya, untuk data-data kita. Ya, itulah salah satu mutu yang harus kita kembangkan ke depan. Ya, itu aja dari saya, Bu Heni, untuk membedakan antara SPMI dan TPMPS. Sekian dari saya. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul atas penjelasannya. Bagaimana Ibu Bapak yang lainnya? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau mungkin dari SPMI dan juga TPMPS ini masih ada yang belum menemukan benang merahnya gitu ya? Jadi benang merah gini, Lin. Oh iya, silakan Pak. Dicari benang merahnya Pak. TPMPS itu di bawah SPMI. Ya. Jadi itu aja intinya. Oke, jadi kalau TPMPS itu timnya ya Pak ya, timnya yang bekerja untuk melakukan beberapa aspek atau indikator yang akan dinilai dalam SPMI itu, gitu ya Pak? Iya, luar biasa Ibu Lina ini untuk membuat suatu kesimpulan. Gitu ya Bapak Ibu, dan kayak sepemahaman saya juga di dalam SPMI itu kan ada beberapa standar yang harus dinilai ya, dan kita juga tidak mungkin menampilkan secara keseluruhan untuk dinilai. Jadi kita akan berfokus atau akan lebih membahas terkait PJJ gitu dalam SPMI kita untuk di bulan November nanti, seperti itu. Jadi makanya kan sekarang di waktu kita pelatih EPT, Lin, waktu kita kemarin pelatihan pertama itu sekarang dikembangkan untuk penilaian di TPMPS ini, SPMI ini, sekolah tim TPMPS, tim penjamin mutu sekolah, itu sekarang dititik beratkan kepada metode pembelajaran di masa COVID ini. Dengan menggunakan teknologi apa, apakah yang sudah kita lakukan akan tambah lagi. Jadi rangkaiannya itu, benang merahnya itu, di tiap-tiap sekolah di DKI ini pakai teknologi apa nih untuk menunjang keberhasilan PJJ. Nah, di situ yang saya lihat waktu pelatihan kemarin, waktu kami dilatih di LPMP dengan secara daring. Ya, maka kita kuatkan nanti TPMPS kita itu di
PJJ ini pakai metode apa yang saya beritahukan tadi. Itu saja dari saya yang saya tahu ya. Oke, terima kasih Pak Zul. Gitu Bapak Ibu. Jadi dari 8 standar yang ada standar proses, standar penilaian dan lain sebagainya, kita akan menitik beratkan dan memfokuskan terhadap atau terkait dengan PJJ. Gitu ya Pak Zul ya. Iya. Oke Pak Heri, selamat datang. Selamat bergabung. Ya, Dari Pak Heri mungkin baru bergabung, ada yang mau disampaikan. Tadi kita sudah membahas secara umum terkait dengan dokumen SPMI. iya. Kasih Lina kesempatannya. Iya Bapak. Bapak, memang untuk kegiatan SPMI kita ini kita harus memang bersatu padu, semua sinergi, Ibu Bapak guru dan karyawan. Bukan SPM ini bukannya kegiatan manajemen aja ya, seperti itu. Saya tadi Azul tadi ikut ya sama Bu Siti ya, sama Bu Siti, sama saya, sama Bu Resti, walaupun Resti telat, Pak Jul sama Bu Siti juga telat, tapi kita udah sempat ikutan. Tapi karena sinyal juga hilang-hilangan juga, saya ikut di beberapa meet juga. Makanya untuk tahu isinya, saya sampai harus ke SMA 20 tadi Pak Jul ya. Jadi artinya saya serius dengan SPMI ini. Dia yang di SMA 20 tadi pun itu SPMI juga, supervisi mutu juga. Cuma itu kegiatan pengawas. Jadi segitunya sampai saya harus ke sana karena saya tahu lah Pak Jul dan Bu Siti sibuk di LDKS. Fokusnya agak berat ke LDKS. Bu Resti agak fokus ke bapaknya yang lagi sakit ya. Lagi dalam perjalanan tahu-tahu sakit mendadak gitu. Jadi karena kita cuma berempat ya nggak apa-apa, saya sendiri langsung ke SMA 20 untuk tahu pasti apa yang harus dikerjakan oleh SMA 4 hingga saya harus sampai ke sana menemui Pak. Jadi memang ini kita kerja bersama, kita kerja sama-sama, bukan gawenya kurikulum aja, bukan. Jadi memang fokus di 2020 itu kurikulum, tapi kurikulum sekolah ya. Kurikulum sekolah artinya kita semua juga ikut bersama-sama. Seperti itu aja tambahan dari saya, Lina. Oke, Bapak, terima kasih. Kepada Ibu Bapak yang lainnya, mungkin ada saran yang ingin disampaikan ataupun pertanyaan yang ingin ditanyakan, mumpung ada Bapak Ketua kita tercinta, Pak Zul. Jangan mencintai saya, Bu Lina. Kan mencintai secukupnya, Pak, dan sewajarnya. Nah, awalnya wajar, lama-lama berlebihan nanti. Iya, ya, berlebihan. Pak Ya, Jul, Pak Anto tuh lagi sakit tuh. pantesan Pak Jul ini rajin ke sekolah ya. Ternyata menuai banyak pujian ya dari dayang-dayang gitu. Baru tahu juga ini Bu Heni. Ayo silakan Bapak Ibu. Jadi saya boleh nih ini apa semacam bertanya ya. Begini, memang ya ini kan satu program yang sangat bagus dan ini juga menjadi tanggung jawab seluruh kita guru, walaupun kita hanya peserta dan tidak di manajemen, tetapi gerbong dari kegiatan ini sudah pasti kepalanya di situ adalah masing-masing wakil kepala sekolah, menurut saya seperti itu. Kenapa sampai sekarang ternyata masih heran, apa sih ini, apa sih itu? Mungkin perlu lebih dipererat dulu pembicaraan di tim manajemen, masing-masing fungsi dan apa sih perannya yang bisa membuat masing-masing tahu persis gitu. Kita ini
akan membawa tim kita ini kemana gitu. Jadi supaya nanti jangan bingung ke depannya. Kalau saya juga terus terang kemarin saya wakil sih juga bingung juga ya. Tapi lama-lama saya dengerin Pak Jul ngomong, saya dengerin. Ternyata kan belakangan ini seperti yang dibilang Pak Heri, ternyata ini sangat penting buat sekolah kita. Bahkan ini bisa meningkatkan penilaian kinerja SMA Negeri 4 di Dinas Pendidikan. Dan bahkan bisa meningkatkan juga kualitas sekolah kita. Saya sekarang ini sudah agak pede ya menyampaikan kepada orang tua bahwa SMA Negeri 4 ini jadi rebutan Pak Ibu, karena kita SNMPTN itu tinggi tingkat penerimaannya seperti itu. Jadi orang tua itu bangga banget, jadi merasa senang, apalagi anak-anak IBB yang sempat mereka merasa bahwa SMA 4 di sekolah IBB itu anak buangan. Nah, saya bilang paling banyak tuh di kelas bahasa, wah makin semangat, makin GR. Jadi biar kita ini semua punya rasa percaya diri yang tinggi ketika menyampaikan kepada orang tua bahwa SMA Negeri 4 ini hebat. Nah juga memang harus diperketat itu lem pengertian pemahamannya di antara manajemen, sehingga ketika misalnya mau ada SPMI udah langsung tahu, wah ini gawean kita nih, kita mesti begini, nanti tinggal kita itu seperti udah satu langkah aja, semua udah kayak bebek ngikut dari belakang gitu untuk mendukung. Saya rasa sih sebenarnya udah mulai bagus, hanya itu tadi di manajemennya sendiri mungkin karena masih baru, jadi masih apaan sih, gimana sih gitu ya. Mudah-mudahan sih ke depan udah lebih bagus lagi. Itu saja dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Madam. Jadi menambah pemahaman saya juga ya terkait benang merah SPMI itu fungsinya apa untuk sekolah kita juga. Oke. Kemudian Bapak Ibu yang lainnya. Len. Ya, iya Pak. Iya, untuk pengetahuan Bu Teti juga ya. Saya kan di SMA 4 ini udah artinya menjadi kepala sekolah, dia udah sekolah ketiga. Sekolah pertama saya baru belajar, sekolah kedua saya masih meraba-raba. Nah, saya merasa mantapnya setelah di SMA 4, Bu. Jadi, ilmu saya tambah banyak. Saya peduli dengan keuangan sekolah gitu ya. Kalau dulu saya cuek aja, bodoh amat lah, udah ada yang ngurus bendahara. Ternyata nggak seperti itu ya. Kalau kita guru nggak ngerancang yang 2021 sama-sama ya, nggak ada duit, nggak ada yang bisa kita kerjakan apa-apa jadinya, padahal jatah duitnya banyak ya, seperti itu. Jadi memang di di sekolah ketiga ini, jadi mungkin di tahun 2021 saya makin mantap itu SPMI-nya gitu ya. Kalau Bu Teti, alhamdulillah sebelum jadi kepala sekolah udah SPMI-nya udah melalui 2019, sekarang melalui 2020. Jadi insya Allah nanti ketika kasih amanah memimpin sekolah udah jalan aja itu aja. Memang kita harus bertahap seperti kata Bu Eni loh, saya nggak ngerti apa-apa ini, tapi saya lihat Bu Eni semangat belajarnya gitu ya. Semuanya belajarlah di bidangnya masing-masing. Kalau punya jabatannya pasti belajar di bidang yang lain-lain juga. Itu Lina, tambahan saya dikit. Oke, terima kasih Bapak. Untuk Bapak Ibu yang lainnya yang hanya saya lihat dari inisial di Gmail-nya saja, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin ada pertanyaan lainnya? Pak Zul, gimana kita agendanya? Apa sudah Kalau cukup atau sudah, gimana? kalau Bapak, sudah tidak ada, silakan ditutup, baca doa. Karena sudah jam 14.02. gitu ya Pak? Iya. Oke Bapak Ibu. Ya akan jadi. Ya, karena sudah tidak ada pertanyaan juga, dan juga mari kita sama-sama mensukseskan SPMI kita untuk meningkatkan mutu sekolah kita agar lebih baik lagi di tahun 2021. Mari sama-sama kita bekerja sama juga Bapak Ibu.
Mungkin sekian dari saya selaku MC, saya kembalikan kepada host kita yang paling cantik di antara yang tercantik. Kepada Bu Fitri. Bu MC udah makan belum Bu MC? Bu MC. Ya, Pak Ramadan. Bu MC udah makan belum? Udah makan rujak, Pak? Mantap dong. Mantap. Silakan Ibu MC, Ibu host. Oke, terima kasih Bu Lina. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah ada pengarahan dan beberapa pengarahan, kesimpulan pengarahan dari kepala sekolah Pak Heri, lalu ditutup juga dengan dari MC. Sebelumnya saya ingin mengingatkan ya Bapak Ibu, nanti akan ada kegiatan workshop mandiri ketiga itu di tanggal sebentar. Ada jadwalnya di Bapak Ibu di grup diskusi ya. Saya tampilin dulu. Nanti kita ketemu lagi itu tanggal 2, enggak. Rabu Pak. Workshop ketiga, Selasa tanggal 3 November ya Pak. Workshop ketiga, workshop mandiri ketiga. Tapi sebelumnya ada pendampingan dulu Bapak Ibu. Pendampingan kedua itu di hari Rabu. Kok ini kebalik kali tanggalnya? Pendampingan kedua ini hari Rabu. Pak ini kayaknya ada yang salah nggak sih Pak sama tanggalnya? Ya nanti dicek lagi. Jadi sebelumnya nanti akan ada pendampingan kedua dulu Bapak Ibu yang nanti mungkin tanggalnya akan dikonfirmasi kembali dan nanti ada workshop mandiri ketiga. Jadi kita mungkin akan ketemu masih banyak pertemuan-pertemuan yang akan berlangsung dari workshop ini dan mudah-mudahan dari setiap workshopnya kita bisa dapetin pelajaran tambahan gitu terkait dengan SPMI dan kualitas dari sekolah kita untuk meningkatkan kualitas sekolah kita begitu Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu, kita sebelumnya dokumentasikan dulu ya. Foto dulu. Karena soalnya sesi terakhir nih Pak. Oke. Lina boleh ini enggak? Nanti Fitri yang screenshot. Nggak ada foto nih. Ini foto Pak Den. Baru selesai kerjaan. Ada Pak Den nih. Iya. Kok bisa seragam putih-putih ya? Iya, putih-putih. Kaos gratisan kalau saya. Lina? Oke, Bapak Ibu sekalian, boleh diaktifkan kameranya. Kita dokumentasi terakhir, penutupan hari ini. Udah, bilang dong. 1, 2, 3. Sebentar ya Bapak Ibu. Bentar, saya copy paste dulu nih. Tahan. Sekali lagi Bapak Ibu, ganti kayak. Iman, ilmu, amal, SMA 4, Jaya. SMA 4 Gambir, kok Jaya sih? Gambir. Ya betul. Oke, selesai Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesempatannya. Terima kasih Ibu Bapak sudah berkenan biasa sekali mengikuti kegiatan ini. Sip. Sehat Nanti kita akan selalu. bertemu lagi Bapak Ibu. Terima kasih Pak Heri. Selamat beraktivitas. Terima kasih teman-teman semua. Bu Heni, Bu Fitri, Bu Lina, Bu Teti. Assalamualaikum. Buat Mimi. Ya. Dari Pak. Udah kita keluar yuk. Come on, let's go. Ayo. Salam ya Bapak Ibu buat Bu Ayu. Maaf Fitri sama Lina belum bisa ke sana. Lupa. Bu Ayu.
Terima kasih Bapak Ibu, selamat beristirahat. Sama-sama. Sore semuanya. Sore Bu, terima kasih Bu Seri. Terima kasih juga Bu Fitri. Bapak Ibu yang belum absen silakan ya. Pak Ramadan absen. Halo. Absen, jangan lupa absen. Semangat Iya, banget Bu Bu, Tasya. Pak Ramadan. Ibu sudah Tasya. Ibu apa? Lina mirip Tasya, Bu Lina. Tasya, apa Tasya Kamila ya? Tasya Kamila. Tasya Kamila. Bolo-bolo. Bukan bolo-bolo, itu mah Tinatun. Iya, Pak Ramadan gimana anak-anaknya baik-baik aja. Absennya di mana, Kak? PS1. Di chatting Pak, di room chatting. Room chatting. Kalau nggak di diskusi, grup diskusi Atau juga nggak di ada. diskusi juga ada, tapi agak intro ya Pak. Oh, Di room chatting aja. Barusan. Ini Pak Haikal. udah ketiban Bu Fitri. Oh ini. Ya karena itu dari pagi. Gimana dong? Bentar, Fitri kirim lagi. Pak Haikal. Dia begini terus, nggak ada foto. Coba Pak Ramadan bisa lihat chatting nggak? Oke, Bu Lubis. Lubisnya apa? Pakai akunnya Pak Jul sih. Oh iya benar-benar aja. Coba bisa kebuka nggak Pak? Saya sih nge-copy-nya langsung dari sini. Takutnya Oh, nggak bisa Bu, bisa. Joho kan? Yang Joho Bisa. Phone ya? Iya, Yang nama ada- saya siapa sih ya? Bambang. Oh iya, Bambang Firdaus. Udah. Terima kasih Bu Lina. Ya, Terima kasih Pak Bambang. Bambang. Pak Pak Haikal. Bambang. Makasih ya Pak. Semoga Bapak selalu sehat nih Pak. Bapak saya nggak pernah melihat Bapak. Pak Ramadan, thank you ya. Wait. Oke, sudah kayaknya belum? Nggak tahu. Soalnya yang lihat Bu Resti. Yang ngebuat Bu Resti. Saya hanya Oh. menyebarkan saja nih. Udah Menyebarkan sampai tanda tangan Google Form sih. dan ajaran-ajaran yang baik. Sudah sampai. Oh, submit. Iya, belum disubmit. Oke. Disubmit dulu dong. Jangan lupa ada Oke. tanda tangan, ada tanda tangan nih. Sudah Oke, tanda sip. tangan. Terima kasih Pak Ramadan. Sampai ketemu lagi di pembinaan dan workshop berikutnya. Bimbingan apa sih? Iya itu dah. Sama-sama Makasih, Bu Pak. Fitri. Assalamualaikum. See you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih ada aja Pak Haikal. Stop record.